Oke, baik lanjut ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit kendala ya tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada pertemuan ketiga di UI UX malam ini. Jadi untuk melanjutkan pertemuan kemarin yaitu perihal sitemap, wire apa itu namanya wire map ya, ya itu dan lain-lainnya itu ditugaskan untuk diselesaikan ya teman-teman, dan semoga di pertemuan ketiga ini sudah dirampungkan ya dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk mengefisiensikan waktu saya serahkan ya ke Teh Puput. Gimana nih, Teh Puput udah hadir? Halo, Teh Puput. Halo, ya. Oke, Oke, aku ambil air dulu ya, Nes. Oke. oke. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya aku mau minta maaf, aku belum bisa on cam malam ini karena terkendala jaringan. Oke, langsung aja ya. Keluarkan ya share screen-nya. Keluar Teh. Oke, kita sekarang. Oke, sebelumnya kita udah bahas mengenai beberapa hal, yaitu sitemap dan wireframe itu yang terakhir. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum masuk ke prakteknya, aku pengen ngejelasin dulu nih ke kalian tentang apa itu mood board. Jadi mood board adalah media dari suatu perancangan desain. Media tersebut terdiri dari beberapa kolase gambar, sifat, warna, dan sampel objek dalam suatu komposisi. Jadi gini, jadi mood board itu suatu media nih buat ngerancang desain ya, yang isinya ada warna, sifatnya, ada kolase gambar, sampel objek, terus kayak ada eh, typography atau font-font yang nantinya akan kita gunakan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu kita ngasih gambaran nih, atau kita ngasih referensi dalam menentukan suatu tema buat desain produk yang akan nantinya kita buat kepada pihak kedua. Buat teman-teman cari nih biasanya mood board ini bisa teman-teman akses atau referensinya di dribble.com, di behance.net, sama di Pinterest. Teman-teman bisa akses dan cari sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada style guide yang dimana teman-teman bisa lihat. Style guide di sini adalah kumpulan elemen, rancangan visual grafis, dan aturan yang dibuat sebelum pembuatan desain produk. Jadi, style guide di sini berfungsi biar nantinya desain produk yang kita buat tuh konsisten, entah itu warnanya, entah itu fontnya dari awal hingga akhir, hingga si desain produk yang kita buat tuh rampung. Oke, selanjutnya ada color palette. Jadi color palette di sini sangat-sangat membantu teman-teman dalam menentukan warna-warna yang nantinya akan teman-teman gunakan. Nah, referensi untuk color palette ini teman-teman bisa akses di website colorhunt.co. Di sana banyak banget color palette yang bisa teman-teman gunakan gitu. Oh iya, dalam menentukan pewarnaan juga, teman-teman harus memperhatikan data user yang telah diperoleh dari empati UX yang kemarin yang telah aku jelaskan gitu. Karena pada hakikatnya warna-warna yang nantinya kita pilih itu ada sisi psikologisnya teman-teman. Contohnya yang pada gambar yang telah aku tampilkan di sini, contohnya ada gambar ada warna merah atau red. Warna merah ini menunjukkan cinta, kekuatan, energi, head, passion, dan sebagainya gitu. Terus ada juga warna pink. Misalnya warna pink itu menunjukkan healthy, happy, feminim, sweet, playful, dan sebagainya. Jadi dalam penentuan warna yang akan nantinya kita gunakan itu sangat berpengaruh ya teman-teman pastinya. Oke, next ada tipografi atau typography. Tipografi di sini yaitu suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu. Jadi gini, tipografi ini atau kita bisa bilang apa ya, kayak font yang nantinya bakal kita gunakan gitu kan. Nah, dalam menentukan tipografi ini juga kita harus
berdasarkan psikologisnya teman-teman. Sama nih kayak gambar yang aku tampilin. Di sini ada misalkan teman-teman pengen bikin desain yang profesional. Nah, referensi font atau typografinya teman-teman bisa menggunakan Times New Roman, Arial, Perdana, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di share screen yang aku telah tampilkan atau teman-teman bisa akses di Google kayak gitu. Banyak kok referensinya asal teman-teman mau nge-explore dan mau mencari. Intinya kalau desain itu harus banyak-banyak referensi, teman-teman. Oke, next ya. Next, kombinasi font. Jadi kombinasi font ini buat mempermudah nih teman-teman nantinya biar font yang akan teman-teman gunakan nantinya tidak menonton. Misalnya di Times New Roman, semua kayak gitu kan enggak. Jadi kombinasi font ini berfungsi buat nantinya teman-teman mengcombine nih fontnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ngeakses untuk kombinasi font ini di fontsgoogle.com. Di sana teman-teman bisa ngeakses dan teman-teman bisa nge-explore sendiri ya soal ini. Oke, next. Ada tips nih dari Mas Dwi Nawan yang dimana beberapa best practice yang sering saya gunakan. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan yaitu gunakan font yang modern gitu kan. Salah satu contohnya yaitu Nunito Sans terdapat di Google Font. Yang kedua, ukuran teks. Nah, ukuran teks ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi jangan terlalu kebesaran, jangan terlalu kekecilan kayak gitu kan. Nah, biasanya teks kecil saya biasanya menggunakan ukuran 12 piksel atau 13 piksel untuk ukuran teks normal atau yang terletak pada paragraf. Jadi, biasanya dia menggunakan 14 piksel atau 15 piksel. Yang ketiga itu ada jarak antar huruf. Nah, jarak antar huruf ini harus diperhatikan karena biar antar hurufnya nggak saling berdempetan gitu kan. Terus yang keempat, jarak antar baris pada paragraf juga harus benar-benar diperhatikan. Terus yang kelima, jarak antar elemen. Oke, kita langsung masuk prakteknya ya. Aku harap teman-teman udah nyiapin Figma-nya dan teman-teman udah mempersiapkan apa segala sesuatu yang dibutuhkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke plugins ya teman-teman. Jadi plugins di sini itu fungsinya buat mempermudah teman-teman dalam mendesain produk gitu kan. Jadi gimana sih teh cara pakai pluginsnya? Teman-teman bisa klik main menu di sini yang ada F-nya itu di pojok kiri atas, diklik terus teman-teman bisa cari yang namanya plugins. Nah, setelah itu di sini ada Recent ya. Nah, ini Recent tuh plugin akhir saya gunakan. Terus save plugin ini plugins yang telah teman save. Kalau dulu mah namanya install di Figma tuh namanya install bukan di save gitu kan. Mungkin karena perubahan sekarang namanya di save. Terus gimana sih cara nge-save-nya teh atau cara nge-installnya? Teman-teman bisa tadi klik find more plugins yang ini. Nah, setelah diklik ya setelah diklik, teman-teman bisa cari nih, misalnya teman-teman pengen cari plugins apa, kayak gitu kan. Teman-teman bisa cari di sini pluginsnya, atau teman-teman bingung nih pengen cari plugins apa, dan teman-teman pengen nge-explore lebih. Teman-teman bisa scroll ke paling bawah, di situ ada Browse More in Community. Teman-teman klik Browse More in Community-nya. Sebentar ya sambil ditunggu karena koneksinya nggak stabil. Oke, di sini kan langsung keluar ya community dari Figma ini. Oke, nah untuk pluginsnya sendiri, plugins ini tuh dibuat sama orang lain gitu kan yang masuk ke dalam community Figma. Kita kalau misalnya kita pengen buat plugins dan pengen di-explore juga biar bisa banyak yang pakai bisa banget teman-teman. Nah, di sini ada Figma plus Figjam atau teman-teman pengen ngesortir nih, nge-filter nih Figma aja bisa, Figjam aja bisa. Nah, ini nggak hanya plugin saja, teman-teman bisa nyari file, widgets, dan lain-lain. Oke, kita beralih ke sebelah kanan. Di sini ada sortiran lagi. Ini ada trending, populer, sama recent. Ini kita klik yang trending. Habis itu keluar nih plugins-plugins yang lagi trending nih, yang lagi banyak digunain sama orang-orang kayak gitu. Cara pakainya gimana, Teh? Cara pakainya kita klik, try it out.
Nah, setelah kita tadi klik try it out, di sini kan langsung keluar ya, kayak plugin yang tadi kita klik itu apa. Nah, teman-teman bisa langsung run pluginnya atau teman-teman save. Nah, setelah teman-teman save, si pluginnya ini akan tersimpan di plugin yang ini, yang teman-teman punya. Misalnya, plugin, save plugins, dan nanti plugin yang teman-teman save akan keluar di sini, kayak gitu kan. Oke, untuk cara pakainya kayak gitu. Sekarang aku ada rekomendasi beberapa plugins yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah desain nanti. Yang pertama itu ada Autoflow. Jadi Autoflow di sini membantu teman-teman dalam membuat flow. Jadi kayak nggak usah kayak nggak usah di drag gitu satu-satu kan. Ini mau kemana gitu, kayak nggak usah kayak gitu. Tinggal teman-teman klik kanan, teman-teman klik plugins, teman-teman cari Autoflow. Nah, setelah teman-teman klik Autoflow kan di sini keluar ya properties bar-nya. Nah, teman-teman tinggal klik frame yang nantinya akan teman-teman flow dengan frame satu yang lain. Teman-teman klik frame-nya, teman-teman klik button shift yang ada di keyboard teman-teman, terus teman-teman klik frame yang kedua yang akan teman-teman sambungkan. Nah, contohnya kayak gini. Terus di sini juga pewarnaannya bisa dirubah ya teman-teman, sesuka teman-teman, semua teman-teman kayak gitu. Contoh lagi, kita klik frame yang ini, kita klik button shift, lanjut kita ke, misalnya ke sini ya, diklik lagi frame keduanya, tuh kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, jadi ini mempermudah kita kayak nggak usah di-drag satu-satu kayak gitu. Ini buat autoflow. Next, di sini ada isometrics. Jadi isometrik di sini berfungsi buat kayak misalnya ada satu bagian yang bangun datar kayak gini menjadi 3 dimensi, teman-teman. Cara pakainya kayak gini. Diklik frame-nya, diklik kanan ke plugins, terus teman-teman bisa cari isometrik. Kita klik misalnya top left gitu. Di sini ada 4 pilihan, ada left, top right, sama right. Kita klik top left misalnya. Nah, dia akan menjadi 3 dimensi gini ya teman-teman, kayak gitu. Misal kita coba top right ya, tadi right, terus kita copy lagi, kita ke isometrik lagi, lalu klik top right. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini buat isometrik. Selanjutnya buat split shape. Jadi apa sih split shape? Jadi split shape di sini sangat-sangat membantu kita nantinya biar kita bisa membagi rata suatu shape menjadi beberapa bagian kayak gitu. Dibaginya bagi rata teman-teman, kan kadang kalau bisa kita bikin sendiri suka ada yang gede sebelah atau panjang sebelah kayak gitu kan. Kalau ini kita bagi rata. Diklik frame-nya, diklik kanan, teman-teman pergi ke plugins, habis itu ke split shape. Jadi teman-teman bisa nih screenshot plugins apa yang telah saya buat. Nanti teman-teman bisa save atau bisa install di Figma teman-teman ya. Ke split shape. Nah, properties bar-nya udah keluar kan ya. Jadi ini kolom, mau berapa kolom yang panjang ke bawah, rows-nya itu yang ke lebar, gutternya itu jarak antara satu shape ke shape lainnya, habis itu marginnya jarak itunya. Misalnya kita bikin 5 kolom 1 rows ya. Berarti ada 5 kolom sama 1 rows. Kita klik button split ini. Nah, jadi ada 5 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya kita buat lagi. Kita bikin frame baru, tinggal teman-teman bikin button F. Misalnya ini. Kita kasih warna deh. Kita split shape lagi, teman-teman ke plugins, dicari split shape. Misalnya teman-teman mau masukin 3, gutternya tuh jarak satu, gutternya tuh yang ini, yang putih-putih ini jarak satu bagian ke bagian lain. Misalnya gutternya 20. Nah, kayak gini. Ini berarti jaraknya 20, ini ada 3 bagian yang diinginkan. Kayak gitu ya teman-teman untuk split shape.
Selanjutnya ada smooth shadow. Jadi smooth shadow di sini berfungsi biar shadow yang kita buat tuh smooth gitu. Kadang kan kalau kita bikin shadow sendiri, ini banget ya, apa namanya, kayak kasar banget gitu kelihatannya. Nih, misalnya kan ke efek tuh kayak dek gitu kan, kayak kasar kelihatannya kan. Kalau smooth shadow ini kelihatan lebih enak dilihat. Ini pertama kita klik bagian yang pengen di shadow, terus klik kanan, teman-teman ke plugins, lalu teman-teman cari smooth shadow. Ini kan nggak ada di desain nih, berarti nggak saya pakai. Maksudnya nggak terakhir-terakhir ini nggak saya pakai. Jadi ke save plugins, teman-teman bisa cari smooth shadow. Nanti dia bakal keluar properties barunya, cuman di saya internetnya kurang stabil ya teman-teman, maaf. Nah, di sini dia udah keluar properties barnya, jadi teman-teman bisa ngatur nih warnanya nanti mau warna apa ya shadow-nya kayak gitu. Terus layarnya pengen segimana ya, seberapa ya, kayak gitu kan. Nah, ini juga bisa teman-teman atur, misalnya warnanya pengen lebih pekat. Tuh, misalkan lebih pekat warnanya kan. Nih, teman-teman lihat ya yang di bawah gambar ini nih. Ini dia warnanya berubah. Sebenarnya ini lebih muda tuh. Jadi kan dia ikutan berubah. Terus ininya teman-teman bisa atur, tingkat blurnya juga teman-teman bisa atur kayak gitu. Ini mempermudah buat teman-teman mengatur shadow nantinya. Oke, kita next. Next ada konten real. Kadang kan kalau misalnya kita bikin desain kan kita bingung ya, kayak belum ada. Maksudnya daripada teman-teman pakai lorem ipsum nantinya, di sini ada konten real buat mempermudah teman-teman dalam menentukan isi-isian kontennya nantinya. Misalkan ini ya ada 3 avatar sama ada 3 nama nih. Teman-teman bisa klik kanan ke plugins, teman-teman klik konten real. Nah, nanti bakal keluar propertiesnya kayak gini. Misalnya ini kan masih kayak nama gitu kan, kayak nggak enak dilihatnya. Daripada kita mikir satu-satu namanya siapa ya. Nah, teman-teman bisa pakai konten real ini. Kita klik ininya, terus kita ini. Tuh kan keganti, misalnya ini ganti jadi Gaya Hawkins tuh. Yang ini jadi Jacob Jones. Yang ini jadi John Cooper. Daripada namanya kayak nama-nama gitu kan, kalau ini kan udah ada isiannya gitu. Oke, next. Ini teks. Teks juga di sini ada lorem ipsum, bisa teman-teman gunain lorem ipsum ini buat suatu paragraf yang panjang biasanya kayak gitu. Terus ini ada email, ada full name, ada nomor telepon, company, full address, alamat, dan sebagainya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut. Selanjutnya sini ada image. Jadi image ini biasanya digunakan buat avatar ya teman-teman. Daripada teman-teman cari nih ya ketik satu-satu kayak misalnya image avatar kayak gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah dicari satu satu di Google, di sini juga udah tersedia avatar-avatarnya. Di sini ada female, male, dan sebagainya. Contoh kita pakai ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nanti kan akan berganti. Diklik dulu nih si shape ininya. Habis itu nanti juga dia akan terganti. Kita klik ininya, konten realnya. Nanti dia akan terganti kayak gitu ya teman-teman. Oke, next ke blending me. Jadi blending me di sini kita kayak membuat pattern, nanti patternnya itu akan jadi ada beberapa gitu. Biasanya fungsinya buat apa sih Teh? Fungsinya kalau teman-teman buat background kayak gitu kan. Buat background. Caranya gimana? Teman-teman ke pen ini, terus teman-teman pilih pen, lalu teman-teman suara saya ada kan ya teman-teman ya? Ini ada nggak nih?
Oke. Nah, teman-teman udah ya ke pen. Habis teman-teman ke pen, teman-teman tinggal digambar sesuka hati teman-teman. Misalnya kayak gini. Ya, nih. Kita copy. Ditinggal ya. Bentar ya. Nah, ya guys. Oh ini. Oh warnanya putih. Ya ampun. Ya, misalnya di sini kita copy. Kita bikin yang bagian yang lebih kecil. Nih, misalnya kayak gini ya. Terus habis itu kita klik kanan, kita ke plugins, kita cari blending me. Blending me. Di sini kan ada ininya ya, ada enter count of object. Jadi pengen jadi berapa objek nih, misalkan 20 kita create. Kita select itemnya dulu. Putih-putih tadi ya. Misalnya ini aja nih satu ya. Ini kita klik kanan ke blending me ya 20 misalnya. Nah, kayak gini kan teman-teman tuh. Jadi ini biasanya mempermudah teman-teman buat bikin apa pattern background dan sebagainya kayak gitu. Misalnya pengen lebih banyak dari gini, pengen bikin 100 bisa. Tinggal teman-teman explore sendiri. Selanjutnya ada icon pie. Iconify. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama ini, sama plugins ini, karena ini plugins yang paling banyak digunakan. Nih, teman-teman tinggal klik kanan, plugins ke Iconify. Jadi di sana ada beberapa icon yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya nih ya, speaker. Misalnya saya cari speaker. Yang di sini ada yang fill, ada yang color, ada yang outline. Teman-teman tinggal tinggal pilih aja deh apa yang pengen teman-teman pakai kayak gitu kan. Biasanya kan digunakan itu tombol home gitu kan. Teman-teman tinggal cari tombol home, teman-teman cari apa yang jadi selera teman-teman. Ada yang color juga, ini yang color, ada yang outline, ada yang fill, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih. Contohnya, kita klik home yang ini, import as component. Nah, nanti dia keluar di sini. Tuh, kayak gini. Biasanya dipakai kayak buat di bawahnya gitu. Ini nggak kelihatan deh. Oke. Klik bring to front. Nah, nanti kan dia keluar di atas. Kayak gitu. Kalau klik send to back, dia akan berada di balik si frame ini. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyain dulu nggak sebelum kita next ke selanjutnya? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oh iya, biasanya juga ada nih plugins namanya, kita ke plugins, terus ke save plugins, Clay Mockups 3D. Jadi Clay Mockups 3D ini buat nantinya mockup di si frame. Misalnya kita klik ya, Clay Mockup 3D. Oke teman-teman, agak lama deh jaringannya.
plugins. Claim up 3D. Oke teman-teman, sambil berjalan aja ya, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Tadi kan cara installnya udah, terus habis itu rekomendasi untuk pluginsnya udah, terus cara pakainya udah. Ada yang mau teman-teman tanyain lagi nggak? Apa di next aja? Agak lama sih ini, maaf. Udah, kita next dulu aja ya. Next ada animation text file. Jadi animation text file ini, dia teman-teman pernah lihat gak nih? Suatu desain yang dimana desainnya itu ada teks yang bisa bergerak kayak gitu. Maksudnya bukan bisa bergerak, jadi kita tuh bisa ngetik si teksnya misalnya kayak gitu kan. Contoh nih ya, aku present, yang ini nih, aku tampilin prototype ke teman-teman. Bentar ya teman-teman. Oke, udah tampil di sini, tinggal kita tunggu tampilannya. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Misalnya pas teman-teman klik nih si teks barnya ini atau ini nih yang di bawah username ini, teman-teman klik, terus dia akan keluar keyboard kayak gini. Terus pas teman-teman, misalnya teman-teman kayak pura-pura ngetik gitu kan. Nah, nanti kan akan keluar namanya kayak gitu. Terus habis itu pas teman-teman klik lanjut, si si keyboardnya akan kembali gitu. Ini juga sama contohnya tuh. Teman-teman klik, mungkin ini agak sedikit kayak ngetik gitu ya, agak sedikit lama. Terus klik lanjut, nah kayak gitu. Nah, itu gimana sih teh cara buatnya? Ayo kita buat sekarang. Nah, yang pertama caranya kayak gini. Oh, ini buat clay mockups 3D tadi ya, teman-teman. Mungkin jaringannya jadi baru muncul sekarang. Jadi gini, ini kan frame ini ya. Ini kan frame yang awal ini. Frame yang awal ini diklik, habis itu teman-teman klik play mockup 3D, dia akan keluar kayak gini nih. Ada angle presetnya kayak ada front left, bisa teman-teman klik, terus habis itu ada front, ini yang hadap depan, ada front right, kayak gitu. Ini teman-teman bisa pilih, misalnya kita pilih front left. Aku pengennya warnanya midnight, ininya mau up-nya gitu. Bisa tuh jadi berubah. Atau aku pengennya warna purple. Nah, itu bisa berubah teman-teman. Tinggal teman-teman pilih apa yang jadi teman-teman mau kayak gitu. Misalnya midnight. Teman-teman bisa teman-teman bisa klik create empathy frame. Lumayan lama ya. Kalau teman-teman klik save as image. Oh iya, teman-teman tadi kliknya bukan empathy frame karena dia akan membuat frame baru.
teman-teman kliknya tadi save as image, nanti akan keluar frame yang tadi akan kita mockup. Contohnya kayak gini. Nah, biasanya yang buat apa sih Teh? Biasanya kalau di portofolio tuh kita cantumin hasil desain kita yang enggak belak-tiplak kayak gini teman-teman. Jadi harus diedit lagi biar lebih menarik. Contohnya kayak gini kita mockup dulu. Oke, selesai. Ini dilihat aja deh. Oke, gimana sih Teh tadi bikin animation text file gitu? Ayo kita praktek caranya. Teman-teman bisa klik frame, habis itu teman-teman pilih frame yang ingin dibuat atau frame yang teman-teman inginkan. Contoh, aku klik frame iPhone 13 Pro Max di sini. Habis itu teman-teman bisa cari di browser teman-teman yaitu UI Kit iPhone Figma. Buat nantinya kita mengambil beberapa UI yang telah dibuat, contohnya kayak keyboard sama yang di atas itu tampilan bar itu. Oke, kita tunggu. Ini ada di community, teman-teman juga bisa langsung cari di community-nya Figma. Terus setelah itu kita klik get a copy. Nah, jadi iOS 15 UI Kit for Figma ini banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngambil dari sini salah satunya. Terus kita klik get a copy karena mungkin beberapa elemen-elemen lainnya udah disediain gitu sama Figma-nya. Jadi kita nggak usah buat dari nol lagi karena kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi sambil kita tunggu. Oke teman-teman, agak lama soalnya di sini habis hujan deras, jaringannya nggak stabil. Nah, setelah kita klik get a copy tadi, nanti akan diarahkan ke halaman Figma yang dimana kita bisa nge-copy nih UI kit untuk iPhone ini. Sebentar, sambil kita tunggu, lumayan agak lama. Sambil kita tunggu ininya, UI kita selesai loadingnya, kita buat dulu deh ininya buat register atau loginnya gitu. Kita di sini bikin register, kita teks, terus kita klik sini buat akun. Ini terlalu besar, kita kasih 30 deh. Aku di sini naruhnya bold. Kita pindahin ininya ke sini. Sudah selesai kah? Belum, oke. Oke, kita bikin ini ya, text barnya. Teman-teman bisa klik ini, ke rectangle, terus teman-teman bikin sesuai teman-teman inginkan. Nah, ini kan terlalu kotak ya. Ini terlalu kotak, kita ubah sudut-sudutnya, kita jadiin 5 aja. Nah,
Kalau udah kayak gini, berarti kita tinggal bikin username di sininya. Masukin teks baru. Username. Ini terlalu besar dan terlalu bold. Kita kasih fontnya 14. Dan kita ubah menjadi reguler. Nah, ini ya. Terus username udah, kita ganti ke passwordnya. Sekarang kita ke password. Tinggal teman-teman copy terus paste. Di sini ubah ke password. Gini ya. Terus kita bikin button buat lanjut. Nih. Kita ke shape tool lagi, ke rectangle. Di sini kita bikin button buat lanjut. Buat nantinya masuk ke halaman lainnya. Ini kita ubah sudutnya karena terlalu kotak. Kita ubah jadi 10. Setelah itu kita ubah warnanya warna hijau kali ya. Kita ubah warna hijau. Terus kita tambahin teks lagi di sininya. Lanjut. Mungkin itu warnanya putih ya. Kita ganti deh. Jadi warna hitam. Cari di sini warna hitam. Kayak gini. Apakah udah selesai? Belum ternyata. Lama banget ya, Bun. Oke. Udah ya. Kita tinggal ngambil ini aja nih. Pokoknya teman-teman bisa akses di ini ya, UI Kit for Figma. Berhubung ini lama dan akan memakan waktu yang lama kayaknya. Aku bakalan ngopi dari yang atas aja, dari yang udah aku bikin. Tinggal diginin aja, terus di copy. Kita masukin ke frame ini. Kita paste. Nah, gini teman-teman. Ini juga misalnya pengen teman-teman geser nih, biar agak enak dilihat, itu bisa. Terus selanjutnya kita cari si keyboardnya ini. Sini juga bisa di copy. Terus kita paste di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, nanti kan kalau misalnya username-nya diklik, dia bakal keluar si keyboard ini ya. Jadi teman-teman diusahakan bikin, kalau bikin desain itu bikin yang afternya dulu, baru yang before-nya teman-teman bisa hapus elemen-elemen yang nggak perlu kayak gitu. Ini contoh. Terus ini kayaknya di tengah deh, bagus di tengah gini nggak sih? Nah, lebih enak kan lihatnya. Kayak gini. Terus kan kalau misalnya si teks bar ini diklik, dia akan keluar si keyboardnya. Terus nanti juga dia akan keluar nama. Pas dia keluar nama si keyboardnya, diklik lanjut, keyboardnya bakal menghilang. Berarti kita tulis nama dulu di sini. Misalnya Puput Silva Rosiana. Kalau misalnya aku agak kecepatan bilang ya, ini terlalu besar. Kita kasih 14 deh. Terus boldnya kita ubah ke reguler. Nah, ini bisa dipindahin. Pokoknya nanti desainnya sekreatifnya teman-teman buat aja ya. Nah, contohnya gini. Ini kayaknya kurang geser deh. Nah, terus teman-teman bikin shape kan nantinya kan ini kan bakal kayak teks berjalan gitu kan. Nah, teman-teman bisa klik rectangle lagi di sini. Terus teman-teman bisa tutupin huruf ini nih yang nantinya bakalan keluar. Nah, kayak gitu. Nah, nantinya tuh si ini tuh bakal berjalan kayak gini teman-teman tuh. Seakan-akan dia mengetik kayak gitu kan. Setelah itu sudah selesai ya. Kita copy frame-nya. Kita
copy, terus kita paste. Berarti ini kan pas pertama masih kosong ya, berarti keyboardnya nggak ada. Terus kedua pas dia masukin nama, di sini akan muncul. Berarti di sini keyboardnya ada, ini keyboardnya ada pas dia ngetik. Terus di sini keyboardnya nggak ada pas dia setelah mengetik. Kayak gitu. Nah, untuk shape-nya tadi kan pas dia klik keluar, pas dia ini nama. Oke. Ini kan tadi kita bikin shape ya buat nutupin nama ya. Ini shape-nya kita geser ke sini, kita geser. Nah, setelah kita geser, yang ini juga kita geser shape-nya karena kan ini yang after-nya nanti gitu, yang bakal keluarnya nanti kayak gitu. Nah, setelah itu sekarang kita prototype. Klik prototype di sini, di properties bar-nya ini. Habis itu, teman-teman, sekarang kita prototype. Ya, ternyata nyambung nih, guys. Karena tadi aku mau copy. Nah, oke. Jadi kayak gini. Kan kalau kita klik, ini dia bakalan muncul keyboard. Berarti kita drag. Terus pas kita mengetik, dia bakalan, ini apa ya? Pas kita mengetik, dia bakalan keluar nama-nama. Terus habis itu, setelah kita klik lanjut, dia akan lanjut. Nah, untuk animasinya sendiri, ini one tap navigates to smart animate. Wait 30 minutes. Nah, ini juga sama on tap navigate to smart animate. Ini juga sama. Nah, nanti kan ini kan bakal ada animasi mengetik ya. Jadi, ininya kita kasih, salah, prototipe ininya kita kasih 1000. Biar agak lama gitu kan animasinya. Oke deh, kita coba jalanin aja dulu ya. Kalian bisa klik flow di sini. Flow 2 tadi ya. Teman-teman sambil tunggu. Nah, ini yang tadi kita buat flow 2. Kita klik ininya. Dia bakal keluar keyboardnya. Kita klik. Dia akan ada animasi teks berjalan ini. Kita klik lanjut. Dia bakalan selesai. Kayak gitu ya teman-teman. Terus tadi aku pengen nyontohin ininya, apa sih namanya? Yes, ininya. Nah, ini buat UI kit iPhone tadi ya. Tadi aku ngambil dari sini teman-teman. Jadi bisa teman-teman copy contohnya. Nah, jadi di sini tuh banyak ada navigation bar, status bar, home indicator gitu. Terus ini juga ada keyboard. Nih bisa teman-teman lihat ya. Ini ada keyboard, terus ada sebagainya, teman-teman bisa ngambil dari sini. Oke, setelah itu udah kan ya, ini udah jadi. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain belum? Ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang mungkin nggak ngerti? Atau ada, nah tadi saya ketinggalan sampai sini gimana ya, kayak gitu. Gimana nih teman-teman?
Ini kan di sini iOS UI Kit for Figma. Teman-teman bisa ngambil referensi dari sini. Terus habis itu nanti teman-teman pakai aja yang teman-teman butuh atau yang mau dipakai gitu. Oke, kita lanjut kali ya. Kita lanjut ke animasi checkbox, switch on off slider. Oke, kita aku kasih tahu dulu animasi checkbox tuh kayak gimana gitu. Pasti teman-teman juga udah nggak asing ya. Animasi-animasi ini sering banget kita temuin tentunya. Tapi kan teman-teman kadang ada yang masih bingung, gimana sih cara bikinnya teh dan sebagainya. Aku tampilin dulu ininya. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, dia bakalan muncul kayak gini, kayak gitu. Cek, cek box kayak gitu. Ini gimana sih cara bikinnya? Oke, kita praktekin ya. Biasanya ini banyak digunain kayak ngisi form. Misalnya di Google Form nih kita udah nggak asing sama ini ya. Ini sering banget kita temuin. Tapi kita bingung nih, itu cara bikinnya gimana ya? Teman-teman bisa ke ini, shape tools ini, teman-teman klik rectangle, teman-teman bikin rectangle-nya mau sebesar apa, mau selebar apa, terserah. Terus habis itu teman-teman ke desain. Ini kan terlalu kotak ya, berarti sudutnya kita bikin agak lengkung. Di sini aku bikin 5. Oh, masih kurang ya. Aku bikin 10 deh. Nah, gini. Oh iya, buat ngatur ininya biar nggak berubah-berubah gitu panjang lebarnya, teman-teman bisa klik si objeknya, terus teman-teman klik button shift, dan teman-teman bisa atur ininya gitu. Biar kayak nggak meletot-meletet kayak gitu kan. Kan kalau diklik button shift, terus teman-teman adjust, dia bakalan tetap sama, rata kayak gitu. Oke, warnanya kita ubah. Jadi kita bikin afternya dulu nih, afternya hijau itu kan. Kita ubah jadi warna hijau. Setelah itu kita bikin ininya nih, si elemen checklistnya. Teman-teman ke pen, klik pen, terus teman-teman buat deh. Nah, kayak gini. Ini juga bisa digeser-geser, pokoknya kita ganti jadi warna putih. Oke, afternya sudah, kita bikin before-nya. Before-nya berarti yang belum di checklist ya. Kemudian di copy, terus habis itu di paste, kita hapus nih yang nggak perlunya. Berarti kan kalau di before nggak ada ininya. Terus warnanya kita ubah menjadi warna putih. Wah, nggak kelihatan. Terus kita bikin ininya, garis tepiannya di stroke, kita pakai warna hijau. Oke, sudah selesai. Habis itu teman-teman klik frame-nya, teman-teman ke create komponen. Nah, kalau misalnya udah warna ungu ini, berarti sudah tercreate nih komponennya, kayak gitu. Terus sekarang yang ini, teman-teman select, habis itu teman-teman sama, create komponen. Setelah itu, teman-teman bisa nge-prototype ini. Jadi ini kita prototype. Kalau enggak gini deh. Jadi teman-teman select dulu nih rectangle 8 sama 7-nya. Teman-teman bikin satu varian. Kayak gitu. Nah, nanti ini kesimpannya di mana teh? Ini bakalan kesimpan di aset.
Nih, dia bakal kesini. Plugin, lokal komponen, dan sebagainya. Oke, setelah kita jadiin satu varian, sekarang kita bikin prototype. Ke prototype, jadi kalau diklik ini ke sini, klik change to smart animate. Benar, yang ini sekarang. Kita klik ini, dia bakal, ya Tuhan. Kita klik ini, dia bakal ke sini. Nah, one click change to smart animate. Setelah selesai, komponen 8 kan ini udah ke save nih komponen 8 di sini ya. Sekarang kita bikin frame. Bikin frame-nya teman-teman bisa klik button F di keyboard teman-teman. Terus habis itu teman-teman bisa bikin frame nge-adjust sendiri sesuai yang teman-teman mau. Nah, setelah ini teman-teman bisa ngedrag si komponen ini. Yang nantinya akan teman-teman tampilkan kalau teman-teman lihat. Nih. Nah, setelah sudah, ini kita lihat coba ya, checkbox yang kita buat. Oke, kita present, kasih loading. Nah, udah nih udah muncul. Ayo kita coba apakah berjalan dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat kan ya? Nah, kayak gini. Ini untuk checkbox. Misalnya pengen dibikin beberapa deh, boleh. Misalnya pengen ada beberapa checkbox, buat ini tinggal di ini aja. Ini misalnya kecilin. Itu di sini kita copy komponennya. Berapa di sini? Terus kita bikin 4 nih misalnya. Nih, kita jalanin lagi. Nah, ini kan jadi 4 nih. Nah, ini diklik. Gitu ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Oke, next. Next, kita masuk ke, tadi kan ada masih checkbox ya, sekarang switch on off. Jadi switch on off ini kayak gimana sih Teh? Oke, kita lihat dulu ya. Kita present. Nah, kalau misalnya kita klik, dia kayak yang bisa gitu kan, ini on, ini on, ini off. Off, on, off, kayak gitu. Itu gimana Teh buatnya? Nah, buatnya sebenarnya sama kayak checkbox tadi, gak susah, dan sama pokoknya langkah-langkahnya sama. Teman-teman ke rectangle ini, terus teman-teman bikin rectangle baru. Setelah itu teman-teman bisa ubah warnanya. Biasanya sih abu-abu ya, berarti nggak usah ada di warnanya, kita sudutnya aja kita ubah jadi 10. Enggak deh, 50 aja. Tuh, kayak gini. Terus habis itu teman-teman klik lagi ke ellipse. Buat si ininya ini, yang buat ngaturnya itu, kita ellipse di sini. Warnanya kita ganti jadi warna putih. Nah, kayak gini. Atau teman-teman mau ngasih shadow, tuh boleh dikasih shadow. Kayak gini. Terus kita copy aja, kita paste.
Nah, kita ini before, ini kita bikin afternya. Berarti warnanya warna hijau. Ininya kita geser ke ujung. Nah, kayak gini. Terus kita, sama langkah-langkahnya kita jadiin satu komponen. Kita jadiin satu komponen ininya. Habis itu kita jadiin satu varian. Combine as variance ini kita klik. Dia akan muncul di sini teman-teman. Di aset ini. Nah, setelah itu komponen 11. Nah, setelah itu kita bikin frame baru, button F, terus teman-teman adjust so yang teman-teman mau. Oh iya, ini prototype dulu. Dari si ini kalau digeser dia bakal ke sini. Ini pakainya one drag, one click. Terus yang ini juga kalau misalnya digeser balik akan balik ke sini. Gitu. Oke, kita udah bikin frame-nya nih. Berarti tinggal kita drag nih komponen 11-nya ke sini, ke frame-nya. Frame-nya kita samain. Nah, habis itu frame-nya kita press. Ditunggu ya teman-teman. Nah, terus kita coba apa ya? Ini yang tadi kita telah buat berjalan dengan baik tidak? Nah, ini bisa berjalan dengan baik ya. Bisa geser. Terlalu lambat kayaknya animasinya gitu. Boleh diganti, diklik aja prototype-nya. Ini kan ada nih animation ya, ada properties-nya. Teman-teman bisa ganti ininya nih, durasinya. Misalnya 300 nih, biar agak cepetan teh. Oke. Ini juga yang ini kita ganti jadi 300. Kita coba lagi. Frame ininya diklik, kita present lagi. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini kan agak cepat gitu ya, nggak terlalu lama kayak tadi gitu. Pokoknya teman-teman bisa atur sesuka teman-teman bikin desainnya mau kayak gimana pun. Oke, next saya kan switch on off, terus ada checkbox, selanjutnya ada slider. Kayak gimana sih tuh slider? Slider tuh kayak, biasanya kan kita handphone nih ya, volume kan ada slider gitu, ada bisa ngegedein volume sama ngecilin volume nih, yang ini ya udah ya, coba. Nah, nih kita coba ya. Nah, kayak gini teman-teman kalau slider. Gimana cara buatnya? Ayo kita buat. Oke, yang pertama teman-teman bikin
frame baru, button F, terus teman adjust frame-nya. Nah, setelah itu buat iconnya teman-teman bisa pakai plugins. Klik kanan, plugins, lalu teman-teman cari Iconify. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa cari di sini speaker, contoh. Kita pengen buat volume juga ya, kita cari speaker. Aku pengennya yang biasa aja deh, yang ini, yang fill. Terus teman-teman klik import as component. Nah, dia udah ada tuh. Terus teman-teman bisa kecil besarkan ini sesuai yang teman-teman inginkan. Terus abis itu teman-teman bisa bikin rectangle buat yang abu-abu ini loh. Teman-teman di sini bikin rectangle. Nah, setelah itu ini menurut aku terlalu kotak, jadi aku pengen sudutnya itu jadi 2. Terus teman-teman bikin yang buat ngaturnya ini, si lingkaran ini teman-teman sama seperti tadi ke ellipse. Terus teman-teman di sini dibuat buat mengaturnya. Oke, ini warnanya masih abu-abu ya, agak samar lihatnya. Kita ubah menjadi warna putih. Menjadi warna putih. Masih nggak kelihatan, kita pakai shadow. Teman-teman ke efek, ke drop shadow, kayak gitu. Oke, ini before-nya, sekarang kita bikin after-nya. Teman-teman bisa copy frame 8 ini, terus teman-teman paste. Nah, ini digeser aja ya. Nah, tadi kan kita udah bikin before-nya tuh ya. Sekarang kita bikin buat after-nya. Pasti volumenya itu penuh. Nah, ininya, yang buat ininya bisa kita geser ke ujung. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa bikin ini menjadi satu komponen. Yang ini ya, create komponen. Yang ini juga di create komponennya. Nah, setelah itu, teman-teman jadi ini satu varian. Teman-teman select varian 8 sampai varian 9. Terus teman-teman klik combine as varian. Teman-teman klik. Nah, dia kan nanti langsung muncul di aset ini ya. Nah, teman-teman bisa bikin frame baru. Teman-teman bisa bikin frame baru, button F, terus teman-teman bikin frame di sini buat nantinya nampilin si ininya nanti kan, si slidernya ini. Udah, setelah, oh iya, jangan lupa prototypes. Kita prototypes dulu. Si button ini kalau diklik dia ke sini. Yang ini kalau diklik dia ke sini. Oke, bentuknya itu bukan one click tetapi on click on drag. Terus ininya change to smart animate. Ini juga on drag, change to smart animate. Gitu teman-teman. Oke, kita ubah biar agak lama ya, kita ubah jadi 1000. Terus abis itu yang ini juga ubah jadi 1000. Terus habis itu teman-teman bisa, ini kan komponen 12 ya, nah ini komponen 12, ini di drag ke frame ini buat nantinya kita tampilin. Nah itu kita klik frame-nya, terus kita present di sini.
Nah, ini udah kan ya, terus kita coba. Nah, kayak gini teman-teman cara buatnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya buat plugin animation text, pilot, animasi checkbox, kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oh iya, bentar. Kemarin juga ini sempat nanya ya buat desain responsif ya, kalau nggak salah. Buat desain responsif tuh sebenarnya bisa. Cuman kan mungkin aku jawabannya agak ambigu ya. Jadi bisa desain responsif, cuman kita ngedit desainnya jadi edit sesuai sesuai apa ya perangkat yang nantinya akan digunakan kayak gitu kan. Ini kan di mobile ya, contoh ini kan di handphone. Terus misalnya kita pengen bikin nih, bikin di tablet gitu kan. Nah misalnya iPad mini nih yang ini nih. Nah ini kan jadi kita harus tetap ngedesain kayak tetap ngedesain ulang gitu loh. Kayak gini. Ini kan di iPhone mobile, terusnya di iPad ya. Ini kita copy, misalnya ini kayak gini. Terus kita paste di sini. Tuh, ini tuh tetap harus kita geser-geser gini loh. Kayak tetap kita sesuaikan. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya responsif, responsif otomatis kayak gitu, ya bisa beda sama front end gitu kan. Ini kita tetap desain ulang kayak gini, kayak gitu teman-teman. Buat yang kemarin responsif ya takutnya saya salah ngomong atau ambigu jawabannya, jadi teman-teman bingung kayak gitu. Nah, misalnya ini yang buat iPad, terus ini yang buat uh, handphone kayak gitu kan. Jadi ya tetap juga harus didesain-desain juga ulang. Misalnya buat desktop. Nih, misalnya ini buat desktop. Sini tinggal di copy, ini dipaste di sini. Terus kita adjust lagi agak lebar. Tuh kayak gini. Tetap juga harus kita edit-edit juga kayak gitu kan. Itu buat desain responsif. Jadi kita bisa bikin beberapa ya. Ini menjadi satu desain menjadi beberapa perangkat kayak gitu. Mungkin segitu teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak soal praktikum hari ini? Apa teman-teman semuanya ngantuk? Gimana nih, ada yang mau ditanyain? Oke, boleh ya teman-teman yang mau nanya nih perihal plugin-plugin. Tadi lumayan banyak ya Teh Puput praktekin plugin-plugin sama animasi-animasi nih hari ini. Mungkin bisa ditanyain ya. Atau mungkin ada yang kecepatan dari Teh Puput penjelasannya, itu boleh ditanyain lagi ya teman-teman. Buat pertanyaannya boleh. Iya, siapa tahu aku kan tadi ngejelasinnya agak kecepatan gitu kayak, Teh tadi itu gimana sih Teh gitu. Teman-teman bisa tanyain, kalau nggak teman-teman bisa eh, bertanya lewat kolom chat, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman malu buat ngomong kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman kemarin desainnya udah sampai mana? Udah ada yang selesai belum? Desain yang kemarin kan kita kemarin udah bikin wireframe-nya ya, wireframe buat UI tadi kasus puskesmas itu. Nah, teman-teman itu desainnya pada sampai mana? Udah ada yang selesai kah? Atau ada yang pengen ngedemoin gak hasil desainnya kayak gitu? Gimana nih? Tristan udah selesai belum? Biasanya Tristan sih yang paling semangat gak sih? Gimana Tristan? Udah selesai? Desain yang kemarin? Oh iya, untuk pembagian kelompok, mungkin untuk pembagian kelompok setelah ini ya, setelah pertemuan ketiga ini,
Teh Ines bakal ngasih nama-nama kelompoknya, dan aku bakalan ngasih studi kasusnya yang nantinya teman-teman harus kerjakan buat project finalnya kayak gitu. Jadi setelah ini bakalan dikasih. Gimana nih teman-teman? Kalau di Fik Jam kemarin tuh dilihat-lihat udah lumayan banyak sih teh yang dari wireframe-nya ya. Itu lumayan banyak nih dari teman-teman yang udah beres dari rancangan desainnya. Mungkin harusnya udah ada yang jadi ya final desainnya. Buat teman-teman nih mungkin bisa ditunjukin buat desain UI UX-nya yang udah jadi dari kemarin kan baru rancangannya ya. Atau yang udah jadi gitu boleh ya. Harusnya sih udah ada sih. Iya, harusnya udah ada sih. Gimana nih teman-teman? Udah ada yang jadi belum? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Boleh. Gak apa-apa, nggak usah canggung. Saling sharing aja kok. Aku juga sama-sama belajar. Atau dari Kang Gani kali ya. Kang Gani juga partner se-UI UX-an sama aku nih. Karena kalau bingung-bingung juga nanya ke Kang Gani. Kang Gani ada yang mau coba di-share gak Kang ke teman-teman tadi klub semua. Gimana nih Kang Gani? Oh, Kang Gani juga belum selesai. Oke. Tapi ada yang pengen disampaikan gak sih Kang sama teman-teman ACC semuanya? Karena for your information ya teman-teman, Kang Gani juga sebenarnya penggiat UI UX juga gitu kan. Dia juga jago desain. Kalian juga saya kalau bingung nanya ke Kang Gani juga kok. Jadi sama-sama belajar aja. Oke, aku share screen yang di Pigjam deh. Sebentar. Nah, wow tadi Laila ya. Laila lagi ngerjain. Tadi aku lihat tapi kursornya langsung menghilang gitu. Oke, udah banyak ternyata teman-teman yang udah mengerjakan. Tuh, keren-keren ternyata kreatif-kreatif kalian semua. Oh, udah ada desainnya nih, punya siapa? Yang udah ada desainnya kita lihat ya. Oke, ini siapa nih? Wah, bagus juga. Melanie Putri. Wah, kita review ya, kita review desainnya. Tapi cuma ada dua, Melanie. Satu, dua, tiga deh yang sama Bu Warna ini. Cuma ada tiga. Apakah belum rampung? Tapi nggak apa-apa deh. Kita lihat. Oke, mungkin pertama kita masuk ke aplikasinya, kita bakal disambut nih. Kayak Puskesmas mobile version. Silakan login terlebih dahulu. Oke, loginnya menggunakan email dan password atau bisa menggunakan Google. Oke, ada opsinya. Terus kalau misalnya belum memiliki akun, daftar sekarang. Menurut aku udah oke ya buat loginnya. Cuman
menurut aku mungkin ini kayak terlalu dari teks bar yang ini ke yang bawah tuh agak terlalu kotak-kotak gitu ya. Mungkin Melanie si login ininya bisa diperkecil. Maaf ya ini aku edit-edit dulu ya Melanie ya. Jadi misalnya ini bisa agak diperkecil gini. Terus ini ke tengahin gitu. Ini kan agak sedikit enak dilihat gitu. Terus buat si ininya tuh kayaknya terlalu besar deh, enggak kayak yang di atas. Mungkin kalau Melanie takutnya nggak konsisten si shape ininya, Melanie bisa copy nih dari yang email ini, di copy terus di paste, habis itu Melanie geser ke bawah. Nah kayak gini, ini kan sama ya, dan bakal enak juga dilihatnya kalau sama kayak gitu. Gunakan akun Google-nya ini udah oke, tapi mungkin Melanie bisa di sini bisa kasih icon Google ya di sebelah pojok kiri ini atau pojok kanan, atau nggak usah pakai bacaan gunakan akun Google nih, bisa aja pakai icon Google-nya. Terus kalau pengen kayak gini boleh, cuman mungkin agak diperkecil lagi ukuran fontnya sama ini agak digeser gini kali ya, jangan terlalu besar kayak gitu. Ini Melanie nggak apa-apa ya aku edit-edit. Nah, kayak gitu. Oh, nggak apa-apa teh, oke. Nah, nanti Melanie ini boleh dikasih icon ya, icon Google, biar bisa lebih menarik gitu, misalnya nggak polos banget. Cuman so far semuanya udah keren banget, udah bagus, keren banget Melanie. Oke, nah ini nih yang nggak konsisten tuh kayak gini nih, Melanie ya harus diperhatiin. Kayak warna si teksnya ini, teks boxnya ini warnanya harus konsisten ya. Kalau pengen abu, abu semua gitu. Di sini abu muda, di sini abu tua. Kadang itu yang bikin desainnya jadi kacau, jadi nggak enak dilihatnya. Misalnya pengen abu muda, ya udah muda semua. Berarti ini di copy, ininya di delete, kita paste di sini, kita geser ke sini. Terus yang ini juga kita ikutin. Jadi biar si desainnya konsisten ya Melanie ya. Diperhatiin lagi hal-hal kecil kayak gitu yang kadang kita lupa. Nah, ini juga di sini emailnya bold, di sini passwordnya bold, sedangkan di sini enggak. Ini harus diperhatiin ya. Harusnya jangan di bold sini, bisa diganti. Terus ini Melanie kalau ngeditnya di Pigjam, sama Melanie bisa di copy aja desainnya bikinnya di Figma karena lebih enak bikin di sana. Ini space buat ini ke sini menurut aku terlalu jauh ya Melanie. Mungkin ini bisa digeser dan disamain tuh. Tadi kan Melanie gini ya, ujungnya disamain kayak gini. Nah, jadi biar kelihatan enak juga dilihatnya kayak gitu kan. Ini bisa kita pindahin aja nih. Ini bisa agak ke atas, jangan terlalu jauh juga. Ini juga terlalu jauh sih. Review aja ya, review desain ya. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja. Boleh resen dulu, boleh diketik, terserah kalian. Sambil aku review desain dari Melanie. Dan semuanya akan aku review kok. Mungkin untuk daftarnya kalau mau panjang gini, oke sih, nggak apa-apa. Atau mau dipendekin juga nggak apa-apa, kayak lebih simple. Nah, ini ya. Terus nama pendaftaran ini kurang ke bawah mungkin ya Melanie. Nah, oke. Kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Maksudnya hal-hal sekecil itu harus diperhatiin ya. Yang menurut kita kecil tuh itu dampaknya sungguh sangat besar kayak gitu. Oke, ini masih wireframe sih, cuman nggak apa-apa deh di review aja ya. Selamat datang, Meli Putri sudah mendaftar, belum mendaftar ya. Oke, boleh. Untuk antrian bawa kartu buat ini, kartu antrian nggak apa-apa sih. Ini masih wireframe kan ya, jadi kita maklumin. Nah, mungkin untuk ininya ya, kayak si titik dua ininya tuh harus disamain Melanie sama yang atas biar kelihatannya agak lebih rapi. Terus pokoknya nih kanan kirinya harus sama.
nomor antriannya nggak apa-apa besar, karena itu kan ya yang jadi ininya. Ini untuk antrian. Terus ini mungkin bisa dipakai underline. Ini semua bisa dipakai underline biar biar nanti yang baca nge-notice gitu. Ini udah bagus sih warna biru, jadi dia apa ya? Jadi kayak mencuri perhatian pertama kan, kayak misalnya kalau kartu ini pada saat berobat itu nge-notice si user, nomor kartu BPJS, pendaftaran baru lengkap dan lain selanjutnya. Ini bisa di underline jadwal dokter. Ini nggak apa-apa sih, ini masih apa namanya, masih wireframe, jadi it's okay. Bagus Melani, keren-keren. Dilanjutin ya Melani, ini bisa jadi prototype, prototype ini bisa jadi apa namanya, portofolio kamu nantinya kalau misalnya kamu ingin bergelut di bidang UI UX dan kerja di bidang UI UX. Oke, kita geser ke kiri, punya siapa nih? Gina Hairunisa. Oke. My Puskesmas. Oke, sama-sama Melani. Gina Hairunisa, My Puskesmas. Mungkin ini masih wireframe, cuman it's okay, kita koreksi. My Puskesmas, sign up. Oke. Nama pengguna, lupa kata sandi. Nah, ini sih jarak, ini harus diperhatiin ya, Gina. Jarak antara si atasnya ini sama si teks baterainya harus perhatiin. Ini terlalu rempet sih menurut aku. Ini kita ke atasin aja. Oh, kamu ini ngeditnya? Oke, ini nggak bisa diganti, guys. Oke, aku review aja ya. Nah, Gina, ini si jarak ini sama si teks barnya ini bisa dikasih jarak mungkin nggak terlalu dekat kayak gini ya. Terus labinya udah oke, masuknya juga udah oke. Nah, si teks barnya ini kamu bisa agak lebih panjangin gitu loh, Gina. Jangan terlalu sempit kayak gini. Terus buat sign up juga nama lengkap dan ininya pokoknya dikasih jarak-jarak ya, biar nggak terlalu rempet, dan si teks ini dipanjangin. Tapi selebihnya udah oke. Oh iya, kamu kan di Sigin ini kamu tambah fitur buat dia yang belum punya akun. Misalkan sigin in gitu kan. Terus kalau belum punya akun, ya kamu di sini bikin sigin up kayak gitu. Kasih opsi buat si usernya nanti. Jangan kayak gini doang, kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak gini doang, dia harus kembali lagi dong ke halaman awal ini buat sign up kalau dia masukkan di sign. Terus kamu di sini kasih tombol atau icon back buat nanti dia bisa back ke halaman sebelumnya kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke apa nih? Selamat datang Indonesia. Oke, ini dia homepage-nya ya. Oke, sampai sini oke, bagus. Mungkin menurut aku di bawahnya udah gak usah pakai My Puskesmas lagi Gina. Jadi si ini tuh bisa langsung dikebawahin aja. Jadi My Puskesmasnya udah cukup, gak usah dipakai lagi logo My Puskesmasnya. Terus next ke bawah, tapi Gina udah lengkap, Gina bagus, keren. Ke bawah pendaftaran baru lengkap bila data diri. Di sininya udah bagus Gina. Terus yang pokoknya logo-logo My Puskesmas di bawah ini dihapus aja ya, kurang enak dilihat juga. Kalau mau di atas, kalau enggak dikecilin lagi kayak gitu kan. Ini bagus, ini rapi Gina, udah keren. Terus jadwal praktik dokter yang ini mungkin dikasih space ya sama si ininya, si nama-nama dokter sama jadwalnya. Tapi selebihnya udah bagus. Terus ini juga informasinya mungkin kalau mau tengah-tengah semua gitu ya. Ini bisa digeser ke tengah buat silakan isi data berikut. Tinggal dirapihin aja sama titik 2 nya tuh yang rapi. Terus habis itu di sini cetak kartu antrian kembali. Nah, Gina bisa
bikin tombol, bisa bikin button kembali kayak gini di setiap halamannya. Bagus, Gina, keren, udah rampung. Ini nggak tahu ya ini desain apa wireframe ya, karena ada warnanya juga tuh hijau-hijau kalem. Mungkin Gina bisa perbaiki lagi. Ini kan aku cuma contoh ya, jadi kalian bisa nge-explore lebih jauh dari gitu. Next ke Laila Puspita. Wah, kita zoom. Rumah sehat. Ranah sehat. Oke deh, bagus, bagus. Ini kayaknya dia buat logo ya. Bagus nih, unik nih desainnya. Rumah sehat, telepon, password. Telepon, password. Aku tuh jarang nemuin kayak gini ya. Jadi kalau bisa jangan telepon, email. Email. Kalau enggak kamu bikin opsi aja nama atau email. Username atau email gitu kan. Kalau telepon tuh biasanya dia tuh pakai verifikasi, nggak pakai password ininya. Jika memiliki akun, silakan lakukan daftar akun. Nah, ini daftar akunnya bisa di underline. Kayak gitu. Ini daftar, mungkin ini klik masuk, klik daftar, oke, daftar. Ya iyalah, kegeser. Daftar nama lengkap. Oke, bagus. Mungkin terlalu besar ya si ininya. Bisa bisa diubah agak kecil lagi. Data yang diisikan benar adanya. Iya, bagus. Bagus banget ini. Ini teleponnya bisa diganti sama email atau username. Terus ininya ada imunisasi BPJS, obat, periksa, riwayat, telepon. Oh, ini buat ini kali ya. Nomor telepon, periksa. Ini Laila buat yang ini. Ini kan gelap ya. Dikasih fontnya jangan yang gelap lagi, nggak kelihatan. Kalau mau si warna ininya diubah menjadi sedikit lebih terang. Sudah pernah periksa, belum pernah periksa. Oke, isikan data diri. Periksa. Keren-keren Laila nih. Tapi belum selesai ya, belum sampai dapat nomor antrian ya. Karena kan masalahnya kan kemarin nomor antrian. Oke, siapa lagi yang mau direview? Ini aku harap kalian nanti minggu depan udah dibenerin ya, karena kan minggu depan udah proyekan kelompok. Jadi lebih kompleks juga sih harusnya bikin UI-nya. Oke, kita ke sini. Nah, siapa ini? Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain sambil bertanya aja ya, sambil berjalan aku nge-review. Oke, Zaima. Wah, Zaima udah lengkap nih, kayaknya keren banget. Oke, kalau bisa yang wireframe yang udah, bisa langsung kalian ini ya, diwarnain, di desain. Oke, Puskesmas, daftar login. Kalau daftar, oke. Ini kamu yang ininya bisa pakai tadi tuh checkbox mungkin, atau bisa pakai yang tadi aku jelasin di slide, bukan slider, satu lagi switch. Sigin. Zaima, note ya, kalau misalnya ini pengen kayak gini, mendingan pakai icon Facebook sama Google aja, jangan pakai tulisan kayak gini. Terus untuk daftar mungkin bisa di underline, buat ininya so far oke. Nama, nomor telepon, email, password, konfirmasi password. Ini loginnya juga bisa di underline nih. Terus next. Wah, keren. Ini pasti yang bisa digeser-geser gitu ya. Ini keren sih kalau udah jadi sampai prototipe ya, Zaima. Bisa kamu terusin. Aku pengen lihat jadinya kayak gimana. Welcome. Episode kali ini harus melayani. Oke, skip next. Bagus nih. Avatarnya ada user profil. Simpan logout. Mah, maksudnya apa nih? User profil. Oh, user profil. Oh, logoutnya di sini. Kalau mau user profil di sini simpan, di sini kembali. Terus logout dia jadi bikin apa namanya button baru, tapi bukan di halaman user profile ini menurut aku. Tapi kayak gini juga bagus, bisa jadi pertimbangan. Home, hello Zaima Syarifah Asyafa.
daftar antrian, resep dokter, buku pasien, layanan puskesmas, berita puskesmas. Oh, mungkin ini di bawah tuh voucher kali ya, bakal ada voucher, home, sama account. Daftar untuk siapa? Untuk pribadi, untuk orang lain. Oke. Daftar antrian, kita lihat ke antrian saat ini. Keren nih, Zaima. Boleh, kembali ke home. Boleh, Zaima udah bagus ya. Paling tadi aja aku review, Zaima bisa langsung desain aja wireframe-nya. Mana ya? Siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Tadi, kita harusnya dari paling kiri dulu ya, satu-satu. Tadi kan atas itu Gina udah, Arturo di bawahnya nih. Arturo kayaknya belum beres sih, cuman ya udah ya kita review dulu aja. Selamat datang di Puskesmas Co gitu. Puskesmas Co, login, register, password. Mungkin kalau mau username sama passwordnya fontnya dikecilin aja Arturo, kalau enggak puskesmas.co-nya ini fontnya diperbesar. Nah, buat registernya ini kamu bisa pakai underline. Terus, tapi agak bantut-bantut gitu ya. Kayaknya ini buat sudut-sudutnya jangan segitu deh. Bisa diperbesar lagi mungkin. Agak lebih kotak. Terus habis itu pendaftaran baru. Ini mungkin kalau pengen kayak gini, pendaftaran baru sama sudah pernah mendaftarnya di tengah Arturo. Terus selamat malam, pendaftaran baru daftar, barcode. Bagus, sudah bagus. Mungkin agak lebih dirapihin lagi aja ya. Tapi untuk desainnya wireframe-nya bagus, tinggal kamu kasih warna, kamu desain. Oke, kita ke bawah ke siapa nih? Aul. Wah, Aul udah diwarnain nih guys. Bagus. UI Puskesmas, oke itu logonya. Login with Google. Ini kalau bisa dikasih ini ya, apa namanya, dikasih icon, username, password. Ini aku lihatnya agak nggak enak sih, kalau bisa kamu ikonnya carinya yang fill gitu, jangan yang outline kayak gini, karena kurang enak gitu. Kamu tuh username di sini karena nanti kalau diklik username itu hilang kan. Ya, aku tadi gitu. Forgot passwordnya kamu kasih underline. Sama ya, pokoknya ikonnya kalau mentok kasih yang fill karena sangat enak dilihat. Terus ini sign underline, kasih icon. From pendaftaran, download kartu pendaftaran. Bagus, udah so far bagus. Terus ini buat icon di bawahnya kayaknya kurang kecil deh Aul. Iya nggak sih Aul? Di Aul. Karena terlalu besar. Terus buat ini, from pendaftaran kayaknya ini terlalu, coklatnya terlalu dark sih. Gak akan ini, maksud aku kalau mau ya udah yang warna oranye kayak gini, coklatnya jadi yang kayak gini yang di atas. Terus ini juga sama yang Enika itu, fasilitas pelayanan, pilih poli, ambil nomor antrian, download kartu, Cikampek. Oke, so far udah, paling bagus, paling cuma itu doang. Terus kalau bisa, kayaknya warnanya nggak coklat deh, Ul. Kamu bisa cari warna kayak biru, hijau, kayak gitu kan. Kayak mencerminkan rumah sakit kayak gitu, jangan coklat kalau menurut aku. Cuman bisa jadi bahan pertimbangan lagi, mungkin kalau misalnya udah jadi bisa lebih bagus dari itu, atau sudah di prototype bisa lebih bagus dari itu. Oke, Furkon. Ini Furkon, ya, wireframe. Ini logo, landing page-nya, sign up, sign in, verifikasi, nomor ya, pakai nomor telepon. Masukin nomor telepon, verifikasi, kode SMS, sudah salah nomor ponsel, bukan nomor ponsel. Terus ke profile, masih umum. Kan bagus banget nih, selesai. Karena wireframe-nya udah sangat amat rapi. Oke, next ke siapa nih?
Loading ya. Nah, kita mulai dari atas lagi. Ini kan yang tadi yang Melanie udah ya tadi ya. Ini yang bawah nih, paling bawah. Tristan. Tristan puskesmas login. Oh mungkin ini logo kalian nantinya ya. Kaget banget tahu gini doang langsung login gitu. Mungkin ini nanti bakal dia kasih logo. Buat akunnya bisa di underline ya Tristan. Terus ini kok mungkin kamu akan ngasih animasi atau apa di sini ya karena kosong banget. Jangan black kayak gini deh. Terus buat penataannya sudah rapi. Ini nanti dikasih icon my account home riwayatnya. Terus font-fontnya bisa kamu ganti. Pasti juga akan diganti. Oke, Tristan udah bagus, rapi, tinggal didesain. Terus siapa lagi ya? Nanti hasil desainnya bisa kalian taruh portofolio kalian ya. Jadi kalian bisa nyicil portofolio ini teman-teman dari sekarang biar nantinya kalau ada apa namanya eh kayak part time kayak gitu kalian ngedesain UI kayak gini kan udah ada portofolionya gitu jadi kalian gak buat dari nol. Melati Melati mungkin belum selesai ya, cuman gak apa-apa kita review. Puskesmas kita. Ah, Oke, forgot. Forgot kayaknya sebelah kanan deh, Mel. Jangan di kiri gini ya, ditaruh di kanan. Karena ini kayak udah menumpuk itu karena usernya akan tidak melihat sepertinya. Untuk login, sign up. Ini sign up kayaknya jangan taruh di bawah login deh. Kalau mau taruh di bawah sini aja. Or login with Google. Nah ini kayak gini ya teman-teman. Nah udah ada icon kayak gini, kayak gitu. Jadi kan enak kan dilihatnya juga. Kalau nggak pengen pakai bacaan kayak gini ya udah logonya aja kayak gitu. Daftar akun, nama lengkap, udah bagus mati. Tinggal diterusin ya sampai tahap desain. Next, kita kemana nih? Eki. Ini siapa sih? Udah diriku belum? Zaima udah. Kita ke Eki. Wah, Eki merah-merah sekali. Eki, sign up, sign in, sign up. Apple, Facebook, Google, sign up. Oke, mungkin forget passwordnya bisa di underline. Jadi check up. Eki udah bagus banget Ki, tinggal dilanjutin ya. Aku pengen lihat hasil jadinya. Aku harap teman-teman minggu depan udah ada yang presentasi hasil jadinya. Sekarang kita ke Gani. Kalau puskesmas solusi kesehatan terlengkap. Oh, oke. Selamat datang, nama pengguna atau email kata tadi masuk. Oke, ini juga ada traffic yang berantrean. Oke, halo, daftar. Dan ini udah bagus banget nih, udah rapi. Semoga minggu depan udah sampai tahap desain ya. Oke, mungkin segitu ya yang udah di-review. Ada yang belum merasa di-review belum? Apa udah semua aku review? Atau teman-teman ada yang mau ngasih sanggahan? Enggak deh teh, kayaknya ini bagusan gini deh gitu boleh. Gak apa-apa teman-teman, kita sama-sama sharing kok. Ini paling bawah udah review belum? Furqan udah. Terima kasih teh sarannya, oke sama-sama.
Oke, mungkin ada yang mau tanyain teman-teman soal yang tadi saya jelaskan? Atau gimana? Kita sampai jam berapa ya, Nes? Boleh teh, mungkin kalau reviewnya udah semua, langsung ke yang pembagian kelompok itu ya. Oh iya, pembagiannya mau sekarang apa mau kamu taruh di grup aja, Nes? Oh, apa taruh di grup aja ya? Nanti yang belum masuk di listnya bisa di list lagi gitu, di grup. Nah, iya gitu. Maksudnya yang nggak ada namanya nanti bisa Ines edit tuh di spreadsheet-nya gitu. Takutnya ada yang nggak ada Oke, nama. oke, bisa-bisa. Oke deh. Gimana nih? Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke, buat sebelum penutup nih teman-teman, karena waktu udah menunjukkan 9.30 ya, boleh dari teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi nih sebelum kita tutup, sebelum kita dokumentasi, dan jangan lupa buat absennya ya. Mungkin buat pertanyaan ditunggu sampai jam 9.32 kali ya. Di situ kita langsung dokumentasi dan penutup. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oh ya, buat pembagian kelompok itu nanti bakal dikirim ya spreadsheet-nya di grup. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang nggak ada nih namanya di spreadsheet-nya bisa di list aja nanti biar dimasukin ke spreadsheet-nya. Soalnya ada beberapa nama yang nggak ada di data pendaftaran dan di grup juga nggak ada gitu ya namanya. Jadi bingung. Jadi ya udah nanti dikirimin. Nanti biar teman-teman bisa list lagi ya yang namanya nggak ada. Udah 9.31 nih, yuk teman-teman yang mau nanya. Oke, udah 9.32 ya. Mungkin cukup buat pertanyaan dan pertemuan kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya, seperti biasanya. Dan buat teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu yuk sebentar buat dokumentasi ya. Ditunggu nih teman-teman yang bisa on cam. Ayo, ditunggu. Oke, ada Kang Zalfa ya. Yang lain ditunggu. Ada Teh Novi. Mana lagi nih yang bisa on cam? Kita tunggu sampai 9.34 ya. Yang bisa on cam. Teh Novi nggak ada mukanya ya. Cuma background aja. Oke, ada Kang Harsha nih udah on cam. Tunggu ya teman-teman yang nggak ada kendala untuk on cam.
Oke, udah 9.34 ya. Mungkin kita langsung dokumentasi aja. Udah ada Kang Zalfa, Teh Nopi, Kang Harsha, Kang Furkon, Kang Abrosens ya. Oke, mungkin aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih yang udah on cam nih. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir di pertemuan ketiga UI UX kali ini. Semoga ilmunya bisa diterapin dan kita bisa berprogres nih. Udah nambah ilmu lagi ya. Nah, terus juga terima kasih buat Teh Puput yang udah menyempatkan memberikan ilmunya nih pada malam ini. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Buat penugasannya jangan lupa dirampungkan ya buat tadi saran-saran dari Teh Puput mungkin bisa di revisi lagi yang perlu direvisi. Kayak gitu aja sih mungkin ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa absen yang belum. Waalaikumsalam. Makasih Ines, makasih semuanya. Semangat terus ya. Oke, makasih Teh Puput. Makasih semuanya. Izin and